diambil dari ayat pertama. Allah tidak menyebutkan apa yang diturunkannya secara jelas, tapi Allah hanya mengatakan kami menurunkannya. Dan ini kemudian membawa kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu nya di sini, dan ini yang banyak disebutkan dalam buku-buku tafsir kebanyakannya. Ini maksudnya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan inna anzalnal qur'ana seperti itu, enggak, dalam rangka tafkhimun li sya'nihi, dalam rangka membesarkan dan mengagungkan Al-Quran itu sendiri, maka di-ikhfa, tidak disebutkan, diitmar, tidak disebutkan secara jelas. Karena toh juga tahu, jadi seolah-olah lah kan Al-Quran begitu mulia, semua tahu lah, tidak perlu disebutkan secara rinci Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, saking terkenalnya, saking mudah langsung terfahaminya, maka tidak perlu disebut secara jelas. Cukup disebut dia, sesungguhnya kami turunkan dia, kami turunkannya. Kemudian juga yang kedua, para ulama katakan karena surat sebelumnya surat apa? Surat Al-Alaq. Sementara kaidahnya domir, kata ganti, kembali ke apa yang disebutkan sebelumnya, kan gitu. Kami turunkan dia. Dia berarti kita cari sebelumnya apa dia nih. Nah, ternyata dia sebelumnya adalah surat Al-Alaq atau awal Al-Alaq. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang turunnya Al-Qur'an. Ini maksudnya dia di situ ini Al-Qur'an itu sendiri diturunkan. Di malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa carilah Lailatul Qadar ini di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan. Demikian. Nabi SAW, ini arok ru'yakum qad tawata'at sabil awakhir, dalam riwayat lain fil ashr awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fiha. Sungguh aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian tentang Lailatul Qadar ini ngumpulnya di 10 malam terakhir. Dan riwayat lain di 7 malam terakhir bulan Ramadan. Maka barang siapa mau mencarinya, maka carilah di 10 malam terakhir. Kata-kata tawatu'at, saling ngumpul. Kemudian Nabi menyebutkan di 10 malam terakhir. Ini pesan buat kita bahwa yang saat itu para sahabat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi-mimpi mereka tentang kapan Lailatul Qadar. Dan demikian kata rawi, uru Lailatul Qadar fi manamih, mereka dikasih lihat oleh Allah kapan tuh Lailatul Qadar. Kata Rasul, mimpi-mimpi para sahabat nih ngumpulnya ya, bertanya buat kita bahwa Lailatul Qadar itu malamnya bisa berubah-ubah setiap tahun. Tapi ngumpul-ngumpulnya tetap di 10 malam terakhir. Bisa berganti-ganti setiap tahun. Demikian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dalam Fathul Bari, dan ulama-ulama tafsir juga menyebutkan hal tersebut. Di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, itu ada kemungkinan tahun ini tanggal malam 21, tahun depan malam lain 27 misalnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tadi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Allah sebutkan di sini dengan dia, Al-Quran itu utuh. Kemudian kita juga dapat info di surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian kita dapat info lagi di surat 8 ayat 41, surat Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, hari ketemunya pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrikin Quraisy di perang Badar. Ini tanggal 17 Ramadan. Maka di sini kita berarti punya beberapa pernyataan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW di 17 Ramadan. Kemudian kita juga punya penjelasan di surat ini
bahwa Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan juga hadis yang sangat banyak lainnya, dia berada di antara 10 malam terakhir, berarti antara malam 20 kalau bulannya 29 hari, atau malam 21 atau malam 22 dan seterusnya. Ya, karena pendapat yang mengatakan mungkin malam genap pun pendapat yang sangat kuat. Kemudian juga kita dapat info di awal juz yang ke-19 bahwa Allah menurunkan Al-Quran kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kata orang-orang yang tidak beriman, qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatun wahidah. Kenapa nih kok Quran enggak diturunkan sekaligus tapi turun berangsur-angsur? Berarti kita dapat pesan lagi bahwa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Diturunkan ya sedikit-sedikit, satu surat atau sekian ayat selama 20-an dan berdagang beliau wafat. 4 fakta ini dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, bagaimana kompromi. Jadi katanya Quran turun berangsur, tapi di sini Allah turun di bulan Ramadan, lain 7, lain lagi Al-Qadar 20, 30, 20, 29, 10 malam terakhir. Atau 2 kasus turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara utuh satu Quran. Ini di bulan Ramadan. Yang kedua, turun pertama kali sebagian Quran kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah ke bumi, dari langit pertama ke Nabi SAW, sebagian ini, yang 5 ayat surat Al-Alaq, turun pertama kali di bulan Ramadan. Adapun ayat-ayat yang lainnya turun berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke bumi, maka itu selama 22-an tahun. Tidak harus bulan Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan di surat 8 ayat 41, yakni turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sekaligus ke Baitul Izzah di langit pertama, langit dunia. Itu 17 Ramadan. Itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada Lailatul Qadar, antara 10 malam terakhir. Sekaligus, adapun turun ke Nabi Muhammad SAW, adapun turunnya ke Nabi SAW, maka yang pertama kali 5 ayat surat Al-Alaq adalah pada tanggal 17 Ramadan. Saya ulang sekali lagi, cara mengkompromikan 17 Ramadan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, sebagaimana surat 8 ayat 41, dengan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadan, adalah bahwa turunnya Al-Quran 10 malam terakhir bulan Ramadan turun utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, langit pertama. Adapun turun ke Nabi Muhammad SAW, maka pada tanggal malam ke-17 Ramadan. Dan dengan demikian maka tidak ada kontradiksi antara dalil-dalil ini, antara keterangan-keterangan ini, sehingga jelaslah perkaranya. Walillahilhamdu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Dan biasa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu kemudian menanyakan kembali, tahukah kamu tentang ini, tentang itu, gitu ya. Atau juga adroka, makna sebenarnya adalah adro, memberitahu ke engkau. Jadi apa yang memberitahu engkau tentang Lailatul Qadar itu? Ini saking pentingnya perkara ini, Allah kemudian ingin Nabi Muhammad SAW atau kita pembaca Al-Quran kemudian menyadari ini bukan perkara ringan. Ini hal yang istimewa. Sampai ditanya, tahukah kamu? Pengulangan seperti ini dan juga dengan pertanyaan membangkitkan kepenasaranan kita, membangkitkan juga kesadaran kita. Jadi ketika baca begitu saja, sungguh kami turunkan di malam kemuliaan. Ya kalau tidak ada
pertanyaan di ayat kedua ini, ya kita biasa-biasa aja. Tapi ada pertanyaan ayat kedua, kita jadi mikir, iya ya, oh ini berarti penting. Oh iya, siapa yang memberitahu kita ya? Apa yang kita ketahui tentang dia ya? Sehingga ketika ditanya seperti ini, dengan pertanyaan, maka kita semakin sadar pentingnya dan juga kita jadi semakin penasaran. Dan itulah salah satu keindahan gaya bahasa dalam Al-Quran. Kata Allah di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di mana Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud 1000 bulan di sini, yakni bulan 29 atau 30 hari, ya, bulan, bukan benda bulan, ya, bukan satu objek langit, tetapi satu masa waktu, kumpulan 30 atau 29 hari. Kalau dia berjumlah setahun 12, maka 1000 bulan berturut-turut berarti kurang lebih 83 tahun. Dan tentu yang dimaksud di sini 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Karena kalau di dalamnya sendiri sudah ya per 12 bulan ada Lailatul Qadar, ya berarti ya nggak mungkin satu Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 atau 82 Lailatul Qadar. Nggak mungkin ya. Itu kalau hanya adu Lailatul Qadar. Belum lagi bulan-bulan atau malam-malam di bulan yang lain. Jadi para ulama maksudnya di sini satu malam Lailatul Qadar, amal soleh seseorang di situ, apapun amalnya, ya, tidak harus di masjid, tidak harus itikaf. Selama dia beramal, mulai dari maghrib sampai subuh, apapun amalnya, maka dia dicatat pahalanya, seolah-olah dia beramal terus, ya, konsisten beramal dengan amal tersebut selama kurun waktu 82-an tahun, yang di dalam tahun-tahun tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Dan ini Masya Allah jangan sampai disia-siakan kemudian. Dan lebih-lebih Allah menggunakan di sini khairun, lebih baik. Berarti mungkin jangan sampai terbayang kita bahwa amalnya sama dengan 82-an tahun tadi. Tapi justru lebih baik. Bisa jadi 85 tahun. Bisa jadi 100 tahun atau lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui, dan Allah Maha Adil dan Maha penuh karunia terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam tersebut turun, tanazzalu turun berangsur-angsur para malaikat dan ruh. Ruh yang dimaksud adalah Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam. Dan Allah pisahkan penyebutan Jibril dari para malaikat, atau lebih tepatnya Allah sebutkan secara khusus setelah menyebutkan beliau secara umum. Ini dalam rangka penghormatan, pemuliaan kepada Jibril alaihissalam. Sebagaimana juga penting tadi diingat bahwa Allah di awal mengatakan, sungguh kami menurunkan, dengan menggunakan kami, tidak menggunakan aku, tidak ini anzaltuhu, tapi inna anzalnahu. Juga dalam ilmu bahasa Arab, dia menunjukkan makna ta'zim. Jadi pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kami. Dan juga bisa dimaknai juga sebagaimana penjelasan Al-Imam Ar-Razi, bahwa Allah sering menggunakan inna selain untuk mengagungkan dirinya, juga untuk mengisyaratkan bahwa apa yang sedang dibahas ini, Allah di situ juga menugaskan para malaikat atau menugaskan hamba-hambanya. Dalam hal ini turunnya Al-Quran, Allah menugaskan juga Jibril, sehingga tepat dikatakan kami. Dan Allah juga di saat yang sama menunjukkan keagungan dirinya dengan menggunakan kami. Di sini ayat keempat, Allah memuliakan Jibril, dan layaklah Jibril dimuliakan seperti ini, sebagaimana juga kita kadang menyebutkan tokoh-tokoh tertentu yang hadir di sebuah acara dengan namanya, dengan gelarnya, dengan jabatannya. Kemudian sebelum menyapa hadirin secara umum, hal ini juga sama. Di sini Allah sebutkan malaikat, termasuk Jibril, kemudian Allah sebut lagi Jibril secara khusus pemuliaan pada beliau. Dan layaklah Jibril dimuliakan karena selain dia adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua malaikat, dan dia pula malaikat yang menyandang tugas menyampaikan wahyu, dan wahyu Allah adalah sebuah kemuliaan, dan beliau diutus Jibril kepada para nabi yang merupakan manusia-manusia mulia, terlebih Nabi Muhammad SAW, makhluk termulia. Kata Allah, fiha, di malam tersebut, di mana malam tadi, ini maksud malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka,
min kulli amrin, dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan, sebagaimana Allah sebutkan juga di awal surat 44 surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Di malam Lailatul Qadar, di situ Allah Subhanahu wa taala merilis, menentukan takdir selama setahun berikutnya sampai ketemu Lailatul Qadar lagi. Jadi yang dimaksud mengurus semua urusannya nih bersama dengan turunnya para malaikat. Luar biasa malam tersebut. Malaikat turun semuanya. Kemudian Allah juga menentukan di situ takdir selama setahun berikutnya. Dan ini juga salah satu alasan mengapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar, karena saat itu juga ada penentuan qadar, penentuan takdir selama setahun. Jadi ada takdir umum selama lamanya, itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Ada takdir umri berdasarkan per orang, itu dicatat di janin ketika sudah diutus malaikat meniupkan ruh, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis keempat Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada takdir tahunan, sebagaimana di sini setiap tahun di malam Lailatul Qadar di situ dirilis takdir selama setahun. Dan ada takdir harian, yaumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir setiap harinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Selamatanlah dia malam tersebut, yakni penuh dengan sejahtera, penuh keselamatan sampai terbitnya fajar. Artinya, sekali lagi penegasan yang tadi saya singgung bahwa Lailatul Qadar ini dimulai dari maghrib, karena malam dalam perspektif Islam dimulai dari dari maghrib, kemudian berlangsung terus sampai terbit fajar. Disitulah malam-malam atau malam kemuliaan penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, sebagaimana juga hadis riwayat Muslim, malamnya tenang, penuh dengan rahmat, doa dikabulkan, amal dilipat gandakan, dan seterusnya. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke 5 pelajaran terpenting dari surat ini, sebagaimana biasa, maka izinkan saya untuk menyinggung 2 hal menarik atau penting terkait dengan apa yang ditulis di dalam mushaf kita, mushaf Indonesia, mushaf Kementerian Agama. Yang pertama adalah di poin atau di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firmankan Lailatul Qadar, kemudian ada tanda seperti angka 5. Ada tanda seperti apa? Seperti angka 5 atau seperti hati, ya. Orang bisa sering bilang love gitu ya, heart, seperti hati terbalik. Atau juga guru kami Ki Haji Dr. Ahmad Fatoni istilahkannya daun waru. Ya. Nah, tanda ini apa artinya? Di mushaf Indonesia, ada juga di mushaf Asia Selatan, dan ada juga di mushaf Turki. Ini mushaf-mushaf yang masih menginduk pada zaman Khilafah Utsmaniyah dahulu memiliki tanda seperti ini. Adapun mushaf modern, mushaf Timur Tengah, mushaf Malaysia dan semisalnya sudah tidak lagi menyantumkan tanda ini. Yang dicantumkan hanya tanda waqaf. Tanda ini artinya dalam mazhab selain Kufi ini dihitung sebagai akhir ayat. Jadi ada ilmu namanya ilmu fawasil, ilmu tentang menentukan akhir setiap ayat. Dari sini maka muncul, kemudian mungkin kita pernah dengar bahwa satu ayat ini atau satu surat ada yang menyebutnya 6 ayat, ada yang menyebutnya 7 ayat. Ini bukan karena ada ayat tambahan, tidak. Ayatnya tetap. Kalau kita baca dari awal sampai akhir ya sama-sama ayatnya begitu-gitu juga. Hanya saja menentukan mana akhir ayatnya itu berbeda. Di sini surat Al-Qadar ada yang menyebutnya atau menghitungnya dari mazhab, dan ini mazhab dari mazhab ilmu fawasil, jumlahnya secara rinci ada 7 mazhab, yaitu mazhab Madani awal, mazhab Madani akhir, mazhab Makki, mazhab Kufi, mazhab Basri, mazhab Dimashqi, dan mazhab Himsi. Di mana kalau kita riwayat Hafiz an Asim yang dipakai juga oleh mayoritas kaum muslimin dunia, ini berarti mengikut mazhab Kufi. Dan qiraat Kufah ini penghitungan ayatnya dengan cara seperti ini, dan
qiraat lain juga mengikut cara yang berbeda sesuai daerah tadi yang saya sebutkan. Untuk Lailatul Qadar di sini kita tidak menghitung ayat ketiga ini Lailatul Qadar, kemudian akhir ayat, kemudian khairul min alfi syahrin ayat keempat, tidak seperti itu. Tapi kita jadikan di satu ayat. Tetapi dia dalam mazhab fawasil lain, yaitu mazhab Basri, dia dihitung sebagai akhir ayat. Berarti menurut mazhab ini dia jumlah surat atau jumlah ayat di surat Al-Qadar adalah 6 ayat. Jadi dia kalau berhenti di setiap ayat, wa ma adraka ma lailatul qadar gitu ya, anggap kita pakai hafaz saja. Lailatul qadar berhenti khairum min alfi syahr. Pada ayat 4. Tanazzalul malaika ayat 5, salamun hatta dan seterusnya ayat 6. Dan ini berlaku juga untuk tanda-tanda yang seperti ini di ayat-ayat lain seperti di surat An-Nas, surat Al-Asr, di surat Al-Fatihah bahkan ini ada. Ini artinya apa artinya? Saya ulangi lagi, tanda ini memang tadi tidak disebutkan namanya. Kalau saya boleh mengusulkan nama, maka saya belum mendapatkan ulama yang membuat nama buat dia. Maka namanya adalah Rasul Ayatil Matruk. Rasul Ayati Al-Matrukah. Rasul Ayatil Matrukah. Akhir ayat yang tidak dipakai oleh qiraat yang kita sedang baca. Itu artinya adalah dalam qiraat lain, ada qiraat lain yang menjadikan ini sebagai akhir ayat. Begitu saja sederhananya. Atau ada mazhab penghitungan ayat, itu ilmu fawasil namanya, ilmu menghitung ayat, ilmu fawasil. Ada mazhab dalam ilmu fawasil lainnya selain kufi kita yang menjadikan ini sebagai akhir ayat. Baik. Kemudian juga yang kedua terkait dengan apa yang ditulis dalam mushaf. Seperti biasa saya komitmen untuk menyebutkan hal ini cara bertahap setiap ada kasusnya agar ingat. Itu tanda 3 titik 3 yang ada di kata amrin dan salam. Tanda ini artinya atau disebut dengan istilah tanda mu'anaqah, waqaf mu'anaqah, yaitu dalam artinya berpelukan, bergandengan, karena selalu ada 2 bergandengan, dan artinya boleh kita berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di dua-duanya. Boleh berhenti di salah satunya, artinya tidak wajib berhenti juga, kalau mau terus semua dua-duanya boleh, ditabrak dua-duanya boleh, tapi tidak boleh berhenti di dua-duanya. Jadi kita bisa min kulli amr, berhenti. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Atau boleh juga min kulli amrin salam. Kemudian hiya hatta matla'il fajr. Boleh juga min kulli amrin salamun hiya hatta disambung boleh. Demikian. Adapun 5 pelajaran terpenting dari surat ini. Yang pertama adalah betapa mulianya Al-Qur'an dan hal-hal yang terkait dengan Al-Qur'an. Mulianya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan Al-Qur'an, maka dia agungkan dirinya dengan kami, inna anzalna. Mulianya Al-Qur'an itu sendiri, sampai Allah tidak perlu sebut lagi Al-Qur'an, pakai domir saja. Mulianya malam turunnya Al-Qur'an, Lailatul Qadar, sampai malaikat turun, sampai di malam istimewa penentuan takdir setahun. Mulianya malaikat yang membawa pesan wahyu ini, itu malaikat Jibril, sampai Allah sebutkan secara khusus waruhu setelah menyebutkan secara umum dengan malaikat tadi. Mulianya apalagi Nabi SAW yang menerima wahyu Al-Quran. Dan kemudian juga siapapun yang terkait dengan Al-Quran, termasuk kita seandainya cinta Quran, rajin baca Al-Quran, mengamalkan Quran, menghafalkan Al-Quran, menadaburi Al-Quran, merenungi tafsir Al-Quran, membaca buku-buku tafsir, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah, ini semua mendengarkan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, semakin mulia. Pelajaran yang kedua adalah pesan untuk kemudian serius mencari Lailatul Qadar. Pesan untuk serius, ya bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar di sini dalam arti Lailatul Qadar pasti terjadi, dicari nggak dicari, Lailatul Qadar itu adalah ya pasti terjadi dalam bulan Ramadan. Ada satu malam di antara malam-malam terakhir Lailatul Qadar. Sadar nggak sadar itu Lailatul Qadar. Sadar tidak sadar amal dilipat gandakan. Tetapi beda antara orang yang serius, ya bersungguh-sungguh. Jangan-jangan sekarang malam Lailatul Qadar, jangan-jangan malam Lailatul Qadar. Maka dia semangat menghidupkan malam tersebut dengan amal-amal kebaikan, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Beda dia. Pasti ketika pas ternyata malam tersebut Lailatul Qadar, maka dialah yang beruntung. Kenapa? Karena yang dilipat gandakan amal yang banyak. Adapun yang tidak sadar, maka mungkin dia malas beramal atau beramal sedikit. Atau tidak beramal sama sekali, atau justru malah digunakan malam tersebut untuk dosa. Maka yang ada adalah kerugian. Ya, rugi. Ternyata malam Lailatul Qadar, saya nggak beramal banyak. Ini lipat gandakan sedikit. Atau malah mungkin dia tidak ada amal, sehingga 0 kali 1000 bulan, ya 0 juga. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan. Lailatul Qadar tidak Allah sebutkan. Ya, Lailatul Qadar di sini di Al-Qur'an dan juga tidak disebutkan Nabi dalam hadis dalam rangka manusia agar semakin semangat mencari, tidak semangatnya hanya satu malam saja sisanya nyantai, tidak, justru 10 malam terakhir, sepertiga Ramadan terakhir bersemangat karena setiap malam ada kemungkinan itu Lailatul Qadar. Dan menariknya para ulama tadi sudah kita singgung ya bahwa dia berpindah-pindah dan dia 10 malam terakhir dan dia mungkin genap juga, malam genap mungkin ya. Tetapi kemudian para ulama sebutkan ada riwayat seperti dalam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, bahwa Nabi menyebutkan malam Lailatul Qadar malam 27. Para ulama sebutkan ini maksudnya pada satu tahun itu malam 27 sehingga Nabi bersabda demikian. Atau maksudnya 27 kemungkinannya sangat besar. Karena juga faktanya dalam hadis Bukhari Muslim ada kasus Nabi Lailatul Qadar malam 21, ada riwayat lain malam 29, ada riwayat lain malam 25. Berpindah-pindah. Baik. Para ulama sebutkan kenapa 27 juga di sini disyaratkan oleh surat Al-Qadar sebagai malam 27 malam paling besar kemungkinan Lailatul Qadar karena kata-kata hiya malam tersebut hiya itu adalah kata ke-27. Kalau kita hitung inna 1 anzalnahu 2 fi 3 4 5 ayat 1 ada 5 ayat 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Hiya adalah kata ke-27. Ya tentu nanti cara menghitungnya huruf waw dan kata setelahnya digabung. Ya, kata-kata biizni itu satu kata, robbihim satu kata, min satu kata, kuli satu kata, waruhu satu kata. Nah, hiya adalah kata ke-27 sehingga syarat dia apa nih memang tidak pasti tapi dukung dalil tadi. Jadi yang keempat adalah pentingnya untuk berdoa di malam tersebut karena malam tersebut selain doa dikabulkan, juga malam tersebut malam penentuan takdir selama setahun. Kita berdoa kepada Allah, mohon semua kebaikan agar ditakdirkan kepada kita takdir-takdir yang baik, takdir-takdir yang kita harapkan terjadi. Dan yang kelima, pesan kelima adalah pesan untuk jangan lalai di malam ini, apalagi menjelang subuh, karena Allah Subhanahu wa taala isyaratkan keselamatan, kesejahteraan terus berlangsung sampai subuh, dan berarti ini juga nasihat buat kita agar maksimalkan Lailatul Qadar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, bahkan sampai menjelang subuh tetap terus berdoa, tetap terus beribadah, jangan malah semakin lalai. Ini barangkali pelajaran dan hikmah, tafsir dan tadabbur dari surat Al-Qadar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Selamat berbuka puasa bagi yang sedang berbuka puasa atau sudah berbuka puasa atau akan berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.